Tadinya, rumah ramai penuh dinamika karena duo jagoan kembar. Kini April Jasmine dan Ustadz Solmed harus terbiasa tanpa anak-anak di sisi lagi. Rusuh-rusuhnya, ribet-ribetnya anak, ternyata itulah yang memicu adrenalin dan membuat hidupnya babenya terasa berwarna. Tadinya hanya niat bujuk satu dari keduanya mondok. Tak disangka, keduanya malah berkeras untuk mondok semua, meninggalkan April dan Solmed dalam kehampaan yang ternyata belum siap-siap amat untuk dijalani. Awalnya gini, saya tuh kepengen sebenarnya anak tuh mondok satu, jadi kayak ada yang nerusin. Nah tapi karena kembar, yang satu mau, yang satu nggak mau. Kalau kita balik bagaimana? Sama. Kalau memang mau mondok ayah, mami, ya dua-duanya dong. Kakak juga mondok, adik ikut. Kalau adik mondok, kakak juga ikut. Akhirnya boyong aja dua-duanya tuh. Tapi memang anaknya akhirnya, juga mau. ya pada akhirnya mau sih, kan diskusi dulu kita. Inilah dilema orang tua manapun. Terbukti absennya anak-anak di rumah, praktisnya membuat dunia pasangan Ustadz selebriti ini berbalik 180 derajat. Dan bahkan dihukum rasa rindu serta kesepian yang bahkan tak terbayangkan sebelumnya. Di hati saja ada ruang kosong yang menganga tanpa kehadiran anak-anak. Demikian pun nasib fasilitas mewah di sana keluarga Solmed yang tadinya sengaja dirancang untuk memanjakan anak-anak. Lihatlah lapangan futsal, home theater, ruang fitness, lapangan bulu tangkis, kolam, sirkuit, ruang bermain, dan deretan fasilitas mewah lainnya kini tak tersentuh dan justru kian membuat rasa kehilangan itu makin besar saja. Nah, kita sudah masukkan ke dalam perangkap. Alhamdulillah. Saya dijebak ini berarti. Itu ada step-step gini. Gue sempat lihat-lihat kemarin di Pinterest. Iya. Gue pengen bikin ruang home theater sendiri kalau ada rumah ntar ruangan khusus buat home theater. Jadi gue kasih aja mainan di sini. Dia gue yang pada olahraga, lu main sini dia bocah. Gitu. Ini ruang fitnessnya, ruang gymnya. Memang harus ada kaca-kaca gitu. Iya. Nah ini bulu tangkis Bang Haji. Iya nih asik banget tuh. Lu suka guys, nggak sih? main badminton. Bulu tangkis lu suka Anak-anak nggak sih? gue suka. Anak-anak ya? Anak-anak gua mesti. Kita kasih anak-anak mainan buat Keren. mereka sama teman-temannya kan. Ini lucu. Asik. Ini dari awal udah kepikiran begini Mas? Udah. Iya. Udah kepikiran bahwa ini kita bakal jadiin sirkuit untuk mereka. Terus kemudian kita siapin. Tuh. Akhirnya kita siapin ruang main pertama buat mereka sama teman-temannya. Bener-bener kayak Ya. Oke, semuanya ada di sini disiapin sama Ustadz. Ya, anak-anak mondok dan Jasmine Solmed kesepian. Maka inilah strategi menghibur diri ala April dan Solmed. Tak tanggung-tanggung, sejumlah hewan peliharaan didatangkan, termasuk kambing, kucing, kura-kura, dan beberapa lainnya turut diurus April Jasmine dan Ustadz Solmed. Inilah strategi menyibukkan diri di tengah kesepian yang mencekam. Ya. Beli kambing. Kambing, kura-kura, kucing. Karena kan emang setiap pagi aku kalau ada anak-anak kan sibuk tuh bikinin bekal, terus udah gitu nyiapin anak, kadang nganterin ke sekolah gitu. Terus pas nggak ada kita kayak harus punya kegiatan supaya bisa ngalihin. Kalau enggak kan inget anak nangis gitu. Jadi apa ya yang berisik, yang agak-agak ribet. Nah ini kambing-kambing ini kan Kita lepas. kejar-kejarin gitu. Ada Awalnya 6 ya. Awalnya 6 terus Awalnya 6, meninggal karena terus masuk mati, angin. karena nggak ngerti awalnya cara ngerawat. Tapi sekarang tinggal 4. Sekarang 4 alhamdulillah udah gede-gede, tapi ya itu seru di rumah tuh ya. Ngejarin, jadi kayak ngejar anak, awas masuk ya. Terus bayangin nggak begitu pas mau Idul Adha nih, kita langsung kesian ya kalau dipotong. Lah udah kayak ini. Padahal niatnya udah miara kambing aja, ntar kalau apa kita potong aja. Begitu pas ngelihat dia ciki-ciki. Aduh kasihan ya. Pertumbuhan dari awal kecil itu, sekarang udah gede-gede. Namun dibalik itu, tanpa disadari, absennya anak-anak justru membuka pintu dan jalan lainnya. Jarang bisa dari dulu, April kini nyaris tak pernah absen dalam setiap ceramah dan acara tausiah Ustadz Solmed. Lebih dari itu, siapa sangka
Perlahan tapi pasti, April bertransformasi jadi pendakwah baru. Maka inilah keseruan April, ikuti setiap sesi tausiah sang suami tercinta.